Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Putri Mardianti. Saya sedang mengikuti sebuah kajian yang berjudul Pemuda yang Dirindukan Surga. Ayo kita simak baik-baik. Jangan lupa pada nonton ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada sore hari ini di rumah Allah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan majelis ini Allah perhitungkan sebagai majelis ilmu dan kehadiran kita Allah catat sebagai jihad kita di jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti itulah saya ingin berikan sedikit sharing tentang judulnya luar biasa ya, pemuda yang dirindukan surga. Kadang-kadang saya suka khawatir dengan judul seperti ini ya, khawatir ketinggian.
Ketinggian maksudnya ketinggian bagi pembicaranya gitu. Kira-kira pembicaranya di dengar surga apa enggak ya? Kita juga nggak tahu gitu ya. Kita belum tahu. Ya, tapi bagaimanapun ya bukan berarti kita nggak tahu sama sekali. Ya artinya kita tahu kan sebenarnya bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah. Ya. Nah itulah yang mau kita bicarakan sekarang dan terutama kepada para pemuda. Alhamdulillah, kalau saya isi kajian selalu memulai dari perspektif yang agak-agak anti mainstream gitu ya. Karena kalau mainstream sudah sering dibahas orang. Saya di jalan tadi kepikiran apa yang mau dibahas pada sore hari ini. Saya ingin memulainya dari dialog antara Allah dengan iblis di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu dimulai dari ayat 11 sampai 18 itu adalah dialog Allah dengan iblis. Tapi ya kita nggak bahas semuanya, kita bahas ayat 12 saja. Ya, jadi di ayat 11 itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia, kemudian Allah sempurnakan bentuknya, kemudian Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Ternyata iblis nggak mau, ya. Dan bukan hanya nggak mau, tapi lam yakun as-sajidin. Sekali-kali dia nggak mau. Ya, saya pernah dapat broadcast yang mengatakan bahwa iblis itu dosanya cuma satu. Saya kurang setuju. Ya, karena kalau kita baca 11 sampai 18, iblis itu bukan hanya menolak sekali, tapi berkali-kali. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, Rabb kita itu penuh dengan kasih sayang, sehingga makhluknya berdosa sekali dan langsung dilempar ke neraka. Teman-teman kalau nanti ini kajian yang lain ya, saya akan bahas terlalu banyak lebar. Tapi kalau teman-teman baca ayat 11 sampai 18, ya, statement bahwa iblis masuk neraka jahanam itu baru di ayat 18, baru di ayat 18, ya, di awal-awal itu, ya. Jadi Allah tuh nggak begitu, ya, nggak iblis itu begitu salah langsung dilempar ke neraka. Enggak. Pertama ditanya dulu kenapa. Setelah dia sombong, keluarkan dari surga. Keluar dari surga dia bukan neraka, ya. Jadi gak langsung neraka. Setelah itu iblis minta waktu takut dan diberikan. Ya, di situ ironi yang besar sekali. Ya, kenapa? Karena iblis itu sudah membantah Allah berkali-kali. Tapi kemudian dia minta sesuatu dan permintaannya dikabulkan. Teman-teman sadar nggak ironinya di mana? Ironinya adalah dia minta sesuatu yang jelek, yaitu penangguhan hukuman. Buat apa hukuman dikabulkan? Harusnya minta sama Allah, minta pengampunan. Sekarang bayangkan kalau iblis minta ampun, kira-kira dikasih nggak sama Allah? Perkiraan saya dikasih. Ya, salahnya belum dari iblis itu. Makanya iblis itu disebut iblis. Kata ablas itu artinya berputus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Dia kira nggak ada jalan lain buat dia. Padahal udah berkali-kali Allah kasih kesempatan. Sampai terakhir ini dinyatakan siapa saja yang mengikuti kamu akan jahanam hukum ajmain. Pokoknya siapa saja yang mengikuti kamu, aku masukkan semuanya ke neraka jahanam. Itu statement Allah di ayat 15. Tapi saya ingin fokus ke ayat 12. Ya tadi sedikit intermezzo supaya dapat gambaran ya kisahnya seperti apa. Saya ingin fokus ke ayat 12 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda lima umartum." Karena qala ana khairun minhu khalaqtani wa khalaqtahu min tin. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada iblis, kalimatnya lembut sekali. Atau bayangin ya, Allah tuh ngomong sama iblis itu lembut sekali. Iblis itu disuruh sujud, nggak mau. Ya, kalau kita pakai logika aja nih ya, kalau Allah tuh punya temperament kayak kita gitu ya, barangkali langsung dilempar ke neraka jahanam. Ini kok bisa-bisanya disuruh ngomong? Tapi Allah tuh enggak. Allah tuh sangat lembut sekali. Bahkan ke iblis sekali. Iblis itu nggak mau sujud, ditanya sama Allah. Pertanyaannya lembut sekali. Mana maka Allah tasjuda lima umartum? Apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku perintahkan? Dan kalimatnya lembut sekali. Padahal Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah tahu iblis itu gak mau sujud karena kesombongan, bukan karena ada yang menghalang-halangi. Tapi masih ditanya sama Allah. Siapa tahu buka pikiran. Ya, ada kesempatan buat dia buka pikiran. Kalau dia minta ampun di situ, kenapa saya yakin iblis itu kalau minta ampun di situ pasti diampuni? Karena Nabi Adam alaihissalam juga pernah bersalah sama Allah.
Tapi Nabi Adam alaihissalam begitu ditegur langsung kita ampun. Ya, doa minta ampunnya kita hafal semua kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa bapak kita, doa Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu kehebatan Nabi Adam alaihissalam. Begitu ditegur salah, langsung minta ampun. Iblis gak pernah. Iblis ditanya sama Allah, kalimatnya lembut sekali. Mana aka Allah tasjuda li amartu? Apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku perintahkan? Jawabannya, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Dan api itu lebih keren daripada tanah, kata dia. Apakah benar api lebih baik daripada tanah? Kalau saya tanya ke pemadam kebakaran sih enggak. Kata pemadam kebakaran, yang paling efektif memadamkan api adalah tanah, bukan air. Ya. Jadi kalau ada kebakaran, ya, api unggun nggak bisa dimatiin, pakai tanah itu paling efektif. Ya. Kalau bisa ada hubungan yang enggak. Ya. Tapi keyakinan iblis seperti itu. Coba kita teliti lagi kalimatnya. Mana kalau atas juga dimakan, apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku perintahkan? Ada 3 hal di sini. Ada 3 hal. Pertama, apa yang menghalangi kamu? Artinya yang diberi perintah siapa? Kamu, iblis. Ya, Allah clear soal itu. Itu sangat clear. Yang dikasih perintah adalah iblis, atau minimal termasuk iblis. Ya, kan yang lain juga termasuk. Ya, apa yang menghalangi kamu bersujud? Jadi yang dikasih perintah jelas iblis, perintahnya pun jelas bersujud. Ya. In amartuk, ketika aku merintahkanmu. Ya, jadi yang kasih perintah juga jelas. Yang dikasih perintah jelas, perintahnya jelas, yang kasih perintah juga jelas. Tapi jawaban iblis tak nyambung. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Sejak kapan ada dia dalam pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Allah, ini bukan masalah siapa Nabi Adam alaihissalam. Ini masalahnya siapa yang kasih perintah sama aku. Sadar nggak ada masalah kayak gitu? Ya, Allah tak pernah bertanya kenapa kamu nggak sujud sama Adam. Dan bilang begitu. Apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku yang kasih perintah? Aku kasih perintah. Ya, kenapa kamu nggak sujud? Ini bukan masalah Nabi Adam alaihissalam. Ini sama seperti kita disuruh pindah kiblat dari Masjid Aqsa pindah ke Masjid Haram, diketawain sama Yahudi di Madinah. Wah, lihat tuh Nabi kamu ngaco. Ya, kenapa kiblat bisa pindah? Kalau sekarang mereka benar, berarti dulu mereka salah. Ya, kalau sekarang kiblatnya benar Masjid Haram, berarti dulu Masjid Aqsa salah. Ya begitu. Pindah kiblat itu karena perintah Allah. Ini bukan masalah kiblatnya, bukan masalah masjidnya. Ya. Setelah kita tidak menjadikan Masjid Aqsa sebagai kiblat, Masjid Aqsa tetap kita hormati, tetap kita bela. Dia bukan jadi bangunan yang kita buang begitu saja. Ini bukan masalah bangunannya, ini masalah Allah masih perintah sih. Orang Barat juga salah kaprah. Mereka bilang kita nyembah batu, nyembah Ka'bah. Tapi tak ada muslim berpikir begitu. Kalau Ka'bah itu suci, yang saya tanya, boleh nggak Ka'bah diinjak? Boleh nggak Ka'bah diinjak? Kan banyak yang injak Ka'bah. Ya, siapa yang membersihin kiswahnya, yang membersihin kainnya? Kan membersihin kainnya dia naik ke atas dulu, digulung kainnya. Ya. Kalau Ka'bah itu yang sakti mandraguna, pasti kita nggak berani nginjek. Ka'bah itu hanya bangunan saja. Kalau dia suatu hari roboh, gimana? Bangun lagi. Dulu juga pernah roboh. Kalau teman-teman baca sejarah ya, Ka'bah itu pernah roboh dan pernah dirobohin karena udah apa namanya, udah rapuh ya, maka dirobohin dibangun lagi. Dan itu nggak ada masalah. Poin saya, kita bicara panjang lebar dari tadi soal ayat ke-12 ya, soal Al-Araf adalah ini yang seringkali orang lupa bahwa sebenarnya masalah kita itu adalah hubungan kita sama Allah itu aja. Yang lain itu nggak relevan, ya, nggak relevan. Ada sebuah hadis yang menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkata baiklah atau diam. Ada tak relevansinya berkata baik sama siapa? Enggak. Tapi dia orangnya nyebelin Ustaz. Enggak relevan. Yang relevan adalah lidah kamu dikasih sama Allah.
pakai buat yang baik-baik. Itu relevansi. Nah sekarang kita bicara pemuda yang dirindukan surga. Siapa sih pemuda yang dirindukan surga? Kalau simpelnya secara sederhana nih, gampang ngomongin ya, kerjainnya susah. Dan yang ngomong di depan belum tentu bisa kerjain juga, ya. Belum tentu selalu bisa. Ya. Tapi yang namanya pemuda yang baik, manusia yang baik, hamba Allah yang baik, itu adalah yang selalu ingat bahwa hubungan dia sama Allah itu nomor satu. Yang lain gak relevan. Sekarang ini banyak yang saya saksikan orang-orang yang lupa dengan hal tersebut. Hidup mereka itu tergantung sama banyak hal. Ya. Tahu sendiri lah di media sosial anak muda sekarang itu lucu ya. Ada kuliah 1 semester udah kita minta healing. Ya. Itu yang namanya tergantung sama yang lain itu. Ya. Bukan tergantung sama Allah. Kalau tergantung sama yang lain, sumber depresi itu banyak. Mau pergi kajian, tapi ada si itu nyebelin. Saya sakit hati sama dia, nggak jadi dengan kajian. Anda terikat sama kebencian kita sendiri. Ibu-ibu juga banyak kalau pergi pengajian, pusing pikirin apa, bikin baju yang mau dipakai. Nanti bulan lalu udah pakai baju ini. Terikat kita sama dunia. Kemarin-kemarin ada crazy rich crazy rich ya, punya jam tangan 7 miliar. Atau percaya orang kayak begitu? Saya nggak percaya dari awal. Karena orang kaya punya nggak bakal beli jam tangan 7 miliar. Ya, 7 miliar itu bisa bikin 2 perusahaan. Ya, dulu sekali ada orang yang bisa beli 7 miliar buat jam tangan. Dulu ada anak-anak muda hype beast di YouTube. Itu saya celah-celah mana-mana ini ya. Ini jadi bahan celahan saya itu. Ya. Topi saya 750.000. Jaket saya 2 juta beli di Singapura. Total berapa? 20 juta. Saya bilang orang bodoh, kenapa 20 juta bisa umroh coy? Gue bisa ada 10 juta bisa umroh. Ya. Gak penting banget baju 20 juta. Kenapa coba orang beli baju 20 juta? Karena dia gak keren. Orang kalau keren, pakai baju apa aja tuh keren. Ya, Tom Cruise pakai baju apa aja datang ke Cibubur, orang nengok semua. Tom Cruise kan. Ya orang kalau keren ya keren aja gitu. Tapi kalau orangnya nggak bagus gitu ya, nggak ada bagus-bagusnya, sekolah nggak bagus, jadi anak nggak bener, jadi teman rese, ya dia butuh hal kayak gitu. Dia butuh hal-hal kayak gitu untuk membuat Anda merasa kelihatan keren. Ya. Tahu nggak dari yang semua yang saya pakai hari ini, yang saya beli cuma celana doang. Ini dikasih orang, ini dikasih orang, ini dikasih orang. So what? Sekarang kita tuh terpenjara sama yang lain. Terpenjara sama yang lain. Padahal kita disuruh menghamba sama Allah. Yang terpenjara sama yang lain. Kalau kita biarkan diri kita dipenjarakan sama yang lain, perasaan kita terombang-ambing terus. Ya, ada masalah ini stres, ada masalah itu stres. Saya lihat di media sosial, alhamdulillah masih banyak yang datang seperti antum ini datang ke kajian. Ya. Tapi anak-anak muda yang di luar sana yang macam-macam jauh lebih banyak juga. Kemarin saya lihat bagaimana seorang laki-laki dan perempuan anak muda saling, kalau bahasa Twitternya apa? Saling spill, saling membongkar aib masing-masing. Jadi mereka ketemuan, lalu berzina, lalu pisah, dan ternyata yang laki-laki nggak tertarik lagi dengan perempuan, yang perempuannya nyerah. Ya, dia bilang saya diperkosa, yang laki-laki sampai keluarin video. Ya, dia keluarin video, ini lihat kata siapa kamu diperkosa. Buktinya kemarin kita makan martabak buat tawa-tawa. Ini kan sudah kita berhubungan 2 kali, lalu bilang kayak begitu. Apakah itu bikin mereka bahagia? Kagak. Kalau antum sandarkan kebahagiaan antum pada dunia, gak bakal bahagia. Gak bakal bahagia. Capek nih mereka mencari kebahagiaan, kayak saya lihat. Teman-teman sadar gak betapa orang zaman sekarang, orang ya bukan anak muda doang, karena yang tua juga sama. Ya. Betapa manusia zaman sekarang tuh susah payah mencari kebahagiaan. Tadi saya udah ceritain hype beast.
Udah lihat belum? Udah sekarang kalau dulu di Bali doang, kalau sekarang banyak hotel yang menawarkan villa private, kayak gitu ada kolam renang sendiri, ya. Dan di situ bisa breakfast in pool, ya. Jadi sarapan di dalam kolam. Itu contoh bagaimana orang tuh susah payah cari bahagia, atau enggak? Emang enak sarapan di kolam renang? Kagak. Saya yakin enak. Kenapa? Anda goyang dikit aja, itu apa goyang-goyang, bos? Ya, benar-benar kita makan tuh harus diem, tau gak? Apa enak? Kalau saya kok mau sarapan goyang diem, ya, sambil ngobrol-ngobrol kanan kiri, ya. Sarapan tuh nikmatnya begitu, berenang tuh nikmatnya begini. Sekarang sarapannya nggak puas, berenangnya juga nggak sedap. Susah payah orang sekarang cari bahagia. Bahagia nggak? Udah, Instagramable aja, cakep Instagram. Tapi sekarang orang posting Instagram tiap hari. Kadang-kadang dia lupa postingan dia bulan lalu. So what's the point? Ya, ngapain sih aku pergi ke hotel kayak begitu, happy kayak begitu? Toh bulan depan juga aku udah lupa rasanya, udah lupa bahagianya. Jadi sekarang ini masalahnya adalah kita nih tergantung sama yang lain. Kita nggak berurusan sama orang lain. Kita lupa bahwa urusan kita sama Allah. Iblis itu masalahnya. Dia tuh terbakar sama cemburu, terbakar sama kesombongannya sendiri. Kenapa saya harus sujud sama Nabi Adam AS? It doesn't matter. Itu nggak masalah. It's irrelevant. Ya. Yang relevan itu adalah yang kasih perintah ke Allah. Kalau Allah yang kasih perintah, berjaya. Gak relevan yang lain-lain. Gak relevan. Sekarang orang sampai mau nikah beda agama, nikah seagama itu gak beres dari masalah pernikahan. Banyak masalah nanti, ya, apalagi beda agama. Mencari bahagia, caranya kayak begitu, gak bakal ketemu. Karena tidak pertuhankan Allah lagi, tidak tergantung lagi sama Allah. Makanya surat Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Al-Quran. Sangat mendalam sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Semua itu bergantung Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang serupa dengan Allah. Gak ada. Allah gak beranak dan tidak diperanakkan. Allah gak ada pewarisnya. Gak ada anak yang gak bakal ada tandingan. Kalau anak kan suatu hari bisa lebih hebat dari orang tuanya, ya. Tapi Allah gak punya anak dan gak diperanakkan. Jadi PR kita sekarang ini adalah mengingat-ingat bahwa yang relevan itu satu-satunya cuma Allah aja, yang lain gak relevan. Jangan terlalu rumit hidup kita gara-gara yang lain. Jangan terlalu berat hati kita gara-gara masalah yang lain. Ya, sedih ya sedih, marah ya marah, bingung ya bingung. Tapi jangan kelamaan, jangan terlalu mendalam. Ya, sedihnya jangan kelamaan, terpuruk nggak bisa bangkit lagi. Ya ngapain aja sih? Ya, banyak hal yang membahagiakan dalam hidup ini. Jangan bilang nggak ada lagi alasan untuk bahagia. Ya. Kalau marah ya marah, kerja kelamaan. Kelamaan marah juga siapa yang rugi? Kita juga. Gak ada untungnya. Apa untungnya kita marah-marah sama dia? Tapi dia orangnya nyebelin Ustaz. Ya emang iya, emang nyebelin barangkali. Emang ada orang yang berbakat banget jadi orang nyebelin gitu ya. Ada gitu ya. Tapi kenapa hidup antum harus hancur gara-gara dia? Kenapa? Coba kasih jawaban. Saya hidup saya hancur karena dikhianati sama dia. Iya, dia pengkhianat. Tapi kenapa hidup aku harus hancur gara-gara dia? Tinggalin aja, selesai. Tinggal. Nah kita sering lupa, kita sebagai manusia, kita sering lupa sama hal tersebut. Kita ini hanya berhubungan sama Allah aja. Urusan kita sama Allah. Yang lain pasti bisa zolim sama kita. Manusia itu bisa zolim, bisa mengecewakan antum semua. Siapapun teman, saudara, ya, teman sehidup semati sama juga. Ya, suami atau istri suatu saat pasti akan mengecewakan kita. Pasti.
Gak ada suami yang tidak mengecewakan, gak ada istri yang tidak mengecewakan. Karena kita manusia. Ya, semuanya manusia. Sekali-sekali kita ingin mengecewakan orang lain. Tapi kalau kita tergantung sama manusia, bisa celaka gitu. Tapi kalau kita tergantung sama Allah, maka Allah selalu ada. Allah tidak mati. Allah selalu hidup. Kalau di surat Ar-Rahman, Allah itu selalu sibuk, selalu dalam kesibukan. Ya, bukan sibuk tapi dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya. Masya Allah. Kita ini diurus sama Allah. Kadang-kadang kita tak berpikir terlalu jauh. Kadang-kadang kita merasa kita tuh jadi pinter karena apa? Karena kita belajar. Antum belajar itu, antum rajin belajar itu karena nyontoh siapa? Untuk orang tua, ya berarti antum jadi pinter karena punya orang tua yang rajin belajar. Atau karena punya orang tua yang ingetin untuk belajar. Kalau orang tua diem-diem aja gimana? Ya terserah dia mau ngapain. Bapaknya crazy rich ini, ya biarin aja. Banyak orang-orang kaya anaknya jadi hancur. Kenapa? Karena ya anak saya nggak perlu belajar banyak. Ya. Banyak juga orang susah, akhirnya anak jadi pinter. Kenapa? Karena anaknya harus berusaha keras. Ya, sekolah itu buat dia untuk pengorbanan. Kalau kita tergantung sama Allah, hidup ini, saya nggak bilang bahwa hidup ini jadi mudah, ya, tapi jadi lebih sederhana. Tak begitu aman. Itu satu ya, itu satu hal yang dalam level pribadi yang harus kita ingat, bahwa urusan kita hanya Allah, yang relevan hanya Allah, yang lain tidak relevan, yang lain tidak relevan. Kemudian pada level jamaah, level berjamaah ini kan kita atau kumpul di sini dalam pengajian komunitas SWAI. Jamaah kita berjamaah. Ya. Yang undang saya adalah mengurus komunitas SWAI. Jadi itu fungsinya jamaah. Ya, kerjain sesuatu secara gotong royong, secara berjamaah-jamaah. Ya. Secara berjamaah apa tugas kita? Ini di surat Ali Imran ya, Ali Imran 110. Ya, ini ayat yang pendek, teman-teman perlu ngapalin. Hafalin itu gak perlu dari awal sampai akhir. Para sahabat juga hafalin kadang-kadang loncat-loncat gitu ya, para sahabat itu kan wahyu itu gak berurutan ya. Jadi ayat-ayat yang penting itu kalau perlu kita hafal, tanamkan dalam dada kita. Di ayat 110 surat Ali Imran itu Allah SWT berfirman, kuntum khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita lanjut dulu ya. Walau kana ahlul kitab, walau kana ahlul kitab ya, kalau ahli kitab itu beriman ya, lakana khairal lahum ya, itu baik buat mereka. Sayangnya minhumul mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. Jadi Allah SWT berfirman, kalian itu adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh manusia. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Ngajak pada yang ma'ruf, mengajak untuk menghindari yang munkar. Jadi bukan menghindari yang munkar ya, tapi mengajak orang lain untuk menghindari yang munkar. Amal yang munkar itu ngajak orang lain, bukan diri sendiri. Ya. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini yang barangkali agak sulit kita jumpai sekarang. Sekarang kita jangankan mau nahi munkar, mau amar ma'ruf aja berat sekarang. Ya kan? Mengajak yang baik aja berat. Ya, ada berapa beban mental yang muncul di hati antum ketika antum mengajak pada kebaikan. Ya. Mengajak orang pengajian banyak-banyak tuh. Wah, dasar sok suci lu. Ya. Kebanyak-banyak, padahal tak kejadian. Padahal belum kejadian. Ya. Ngajak yang baik aja kita berat sekarang. Apalagi nahi munkar. Itu godaan yang lebih berat lagi. Ya. Takut kita dijauhi orang. Takut dibenci orang. Takut dianggap sok suci sekarang. Banyak yang kayak gitu. Ya. Banyak orang mau bicara hal yang baik saja, diawali kalimatnya, saya
bukan manusia suci ya. Ya, semua juga tahu ente bukan manusia suci, nggak usah diperjelas. Ya, nggak usah diperjelas. Kenapa orang jadi khawatir banget sekarang ngomong kayak gitu? Padahal biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nasihat itu biasa-biasa saja. Ya. Nah, cuma sekarang memang ada orang-orang yang sensitif banget gitu ya. Suka ada tuh ya di medsos ya. Nggak usah nasihati saya, urus saja urusanku sendiri. Ya. Atau ada lagi yang bilang apa? Jangan urusin nerakaku. Wah, surgamu pun belum pasti. Ya. Emang kamu udah pasti masuk surga? Apa yang nasihatin orang? Gimana jawabannya, Bang? Kalau antum kita ngomongnya itu jawabnya gimana? Ya. Kalau saya jawabnya begini, emang iya kita belum masuk surga. Dan justru kalau gua nggak nasihatin lu, gua nggak bakal masuk surga. Emang ada orang masuk surga tanpa ngasih nasihat? Nah, buat apa nggak boleh soal lagi? Al-Nasr, wa masr kita bisa waktu itu sudah lagi namanya wa bersolihati, wa tawassul bil haq, wa tawassul bis sabr. Empat-empatnya itu kriteria orang yang beruntung. Selebihnya merugi. Merugi di mana? Di akhirat, apes. Ya. Beriman doang nggak cukup. Beriman berapa soleh nggak cukup juga. Tawassul bil haq belum cukup juga. Tawassul bis sabr baru cukup. Gak ada orang masuk surga tanpa menasihati orang baik, gak ada. Jadi teman-teman jangan berkhayal saya bisa masuk surga dengan soleh sendiri kan, gak bakal bisa. Kita hapus dulu yang indah ini sekarang ya. Gak ada ceritanya orang masuk surga tanpa menasihati orang baik. Justru di situ logikanya. Islam itu melarang kita untuk berdiam diri. Kalau lihat kesalahan, ya, kalau ada yang benar, yuk kita ajak orang lain ke yang benar. Kalau ada yang salah, yuk kita ajak orang lain menjauhi yang salah. Jangan diam aja. Jangan diam aja. Nah, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Ini anak muda, pemuda yang dirindukan surga itu kayak apa? Yang lakukan itu. Bukan yang diam-diam saja. Yang diam tidak bersikap. Ya, anak muda tidak bersikap itu berarti tua sebelum waktunya, kalau saya bilang gitu ya. Tua sebelum waktunya, mati sebelum ajalnya. Ya. Anak muda itu bersikap lah. Ya. Harus bersikap. Antum tuh manusia nih ya, manusia nih. Terutama anak muda ya. Soal tim sepak bola aja kita bisa berdebat. Orang bisa berdebat. Ya. Kalau yang akhwat ada yang cerita, ada bakso di sini paling enak loh. Bisa berdebat soal bakso mana yang lebih enak. Bisa kok berdebat kepada ketawa ya. Bisa. Yang laki-laki berdebat juga tim sepak bola bisa. Masa kita nggak bisa bersikap soal kebenaran? Masa nggak ada sikap antum ketika melihat suatu kebatilan? Facebook kita isinya curhat ya semua. Twitter isinya curhat ya semua. Ya. Masa nggak ada sikap kita melihat ketidakberesan sekarang? Tidak beresan yang mana? Yang mana aja? Orang Islam kalau diam itu udah salah kan? Salah. Dan diam karena nggak tahu, kalau nggak tahu ya salahnya apa? Salahnya kebodohan. Atau tahu tapi nggak berani, salahnya apa? Efek kemencutan. Atau tahu berani tapi memilih untuk diam. Ya, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Gak ada halangan buat dia bicara, tapi dia gak bicara. Bandro amin kebukaran, kalau yang kebukaran, cegah dengan tangan. Kalau gak bisa, cegah dengan lisan. Kalau gak bisa juga, tolak dengan hati. Dan itu semua rumahnya iman. Kalau gak bisa, itu kalimat yang susah loh. Ya, antum harus bertanya, bener gak saya gak bisa? Nah, nanti di hadapan Allah gak bisa bilang berbohong, gak bisa berbohong. Saya ingin melawan kebukaran tapi saya nggak sanggup, ya Allah nggak sanggup, mau nyoba. Nah, hati-hati loh, nanti ditanya kayak begini. Ya, nanti ditanya kayak begini. Dan mau tahu situasi kayak apa nanti kita di hadapan Allah? Kalau buat saya yang paling mencekam itu ayat keberapa tuh di surat An-Naba di bagian akhir, itu sangat beresik sekali. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun.
La yatakallamuna illa man adzina Rahman wa qala sallallahu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Nanti pada hari akhir, hari kebangkitan, dibangkitkanlah semua ruh dan semua malaikat. Ruh itu berarti manusia sama jin. Manusia pertama sampai akhir bangkit semua. Jin dari yang pertama sampai terakhir bangkit semua. Dan malaikat. Malaikat dengan jumlah sayap yang berbeda-beda, dengan bentuk yang berbeda-beda, yang besar sampai yang kecil, bangkit semua di hadapan Allah. Tapi apa yang salah coba? La yatakallamun. Seramai itu manusia, jin dan malaikat semuanya diam di hadapan Allah. Sebesar itu di bawah Allah nanti. Sepanik itu kita nanti. Atau kira itu gak bakal panik nanti? Panik kita semua. Panik kita di hadapan Allah. Gak sempat mikirin orang lain, gak sempat mikirin dendam. Mana musuh saya dulu? Mana yang suka membuli gue di sekolah? Gak ada pikiran. Begitu lihat Allah di hadapan, diam semua. Bayangin orang sebanyak itu diam, gak ada suara. Takutan semua. Jadi kita ditanya satu-satu, atau ada kejadian kayak begini ngapain aja? Diam. Atau ada kejadian kayak begini, apa sikapnya? Tidak bersikap. Atau punya akun media sosial ini itu pernah dipakai nggak buat lahir? Enggak. Pernah dipakai buat kamar mandi nggak? Enggak. Buat apa dong? Curhat. Buat apa lagi dong? Ya, dokumentasi traveling. Ya. Traveling itu nggak salah sama sekali, bahkan diperintahkan dalam Al-Quran. Kita tuh diperintahkan untuk berjalan di muka bumi. Ya. Tapi ngapain? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau tanda-tanda Allah yang antum lihat, kalau antum sadar melihat kebesaran Allah, maka begitu dipasang di Instagram, sebut dong nama Allah. Kadang-kadang ada orang pasang foto sunset, sunrise, hashtagnya 1001, Allah nggak disebut sekalipun. Nggak ada Allahu Akbar, Masya Allah, sampai juga puncak, ya Allah, indah banget, nggak ada disebut-sebut. Berarti antum nggak sadar kebesaran Allah. Berarti jalan ke situ ngapain? Percuma. Dapat pelajaran. Jadi obat film, anak muda maupun orang tua sama aja. Semua tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang bikin kita jadi umat yang terbaik. Dan sekarang kita jadi rusak karena itu hilang dari kita. Menasihati dianggap so hebat, luar biasa, ya. Padahal kasih nasihat itu suatu hal biasa. Suatu hal biasa, gak ada yang istimewa. Ya, ngasih nasihat itu gak istimewa, menerima nasihat pun gak ada yang istimewa. Biasa-biasa aja. Siapa yang baper ketika dinasihati? Orang munafik. Gak percaya. Lihat awal surat Al-Baqarah. Ayat keberapa tuh? Dari 10 ke sana. 11 ya. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslimun. Itu orang munafik. Dikatakan pada mereka, jangan bikin kerusakan dong, jangan begini dong, begitu dong. Berarti apa yang dikritisi? Perbuatan yang dikritisi. Misalnya dia buang sampah sembarangan, loh, gitu ya. Terus kita bilang, Mas, jangan buang sampah sembarangan loh. Jawabannya innama nahnu muslimun. Tiba-tiba yang diklaim adalah dirinya sendiri. Diri, bukan perbuatannya. Saya ini orang soleh, lu tahu apa solehan? Hanya orang munafik yang baper sama nasihat. Ya, yakin nggak kalian? Karena kita sering begitu kan? Saya bilang kita tuh berarti termasuk saya. Kita sering begitu kan? Kita sering dinasihati terus melihat itu siapa? Itu siapa? Dinasihati perbuatan yang salah itu kan membuat kita menjadi orang terburuk di dunia kan? Jadi kalau orang kasih nasihat, Mas jangan kayak begini dong, bukan berarti Anda di manusia laknat harus neraka jahanam, enggak gitu ya. Satu kesalahan aja, diperbaiki beres. Tapi kita bapernya sampai mengatakan innama nahnu muslihun, gua ini orang soleh, lu mah nggak tahu. Dilanjutin lagi, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu aminu kama amanas sufaha.
Berimanlah kamu seperti orang lain. Orang lain sholat di sana, orang lain pada sholat di masjid, yuk kita sholat di masjid yuk. Ngapain kau sholat kayak orang bodoh itu? Kayak gitu tuh orang munafik. Ya, ngapain orang itu baru pada hijrah kemarin, sholatnya juga gitu-gitu doang. Yang level sholat gue kayak begitu-begitu. Sering dengar kalau kayak gitu. Ya. Nah, sholatnya masih level syariah, masih sujud, masih rukuk. Nah, kalau gue levelnya ke ma'rifat. Ya, ma'rifat. Nabi kita aja sholatnya masih sujud rukuk juga kok. Ya. Rasulullah SAW itu sujudnya apa? Sholatnya masih sujud rukuk juga. Jadi jangan bilang levelnya ada ma'rifat, tak pakai begini lagi. Walah, lebay banget. Lebay. Itulah orang munafik. Sekarang kita harus normalisasi. Saya khawatir sekali karena di Instagram saya menemukan sebuah akun yang pakai nama hijrah, bukan komunitas, ya, cuma akun aja, ya, cuma akun pakai nama hijrah. Lalu kemudian salah satu kontennya mengatakan kalau orang curhat pada kita, kemungkinan besar dia nggak butuh nasihati, maka nggak perlu nasihati dia cuma butuh didengarkan. Nah, salah ini kita bilang salah. Tugas kita orang muslim adalah menormalisasi nasihat. Nasihat itu dinormalkan, biasa aja. Kasih nasihat itu biasa, gak usah bangga. Diterima nasihat, gak usah gengsi, biasa aja. Gak ada yang aneh. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan adi nasihat, agama itu nasihat. Lu gak mau ngasih nasihat, lu gak beragama. Agama mana? Gak tahu, pasti bukan Islam. Jangan kita malah jadi gengsi. Jangan kita berat ngasih nasihat. Wah, saya kan baru hijrah kemarin, lalu ngasih nasihat. Ya. Khalid bin Walid baru masuk Islam. Ketika perang Tabuk jadi panglima. Kenapa? Ya soal perang dia lebih tahu daripada yang lain, lebih jauh daripada yang lain. Ya tergantung kita bicara soal apa dulu. Gak perlu khawatir, saya baru kemarin tobat, lalu mau ngasih nasihat. Ya kalau kemana-mana ngasih nasihat terus, ya jadi lalu dia anaknya. Ya, tiap kali ketemu orang langsung ngasih nasihat. Ya. Ketemu orang ngasih nasihat, kenal apa enggak, ngasih nasihat juga. Ya jangan kayak gini juga. Ya, bagaimanapun harus lihat timing juga. Ya, itu fikih dakwahnya. Tapi prinsipnya kasih nasihat itu biasa. Terima nasihat pun biasa juga. Gak ada yang aneh. Kalau dan ayat tadi belum selesai. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa ada beriman pada Allah di akhir? Apakah itu berarti beriman itu lebih penting daripada amal orang yang mungkar? Ya enggak. Ya. Tapi kalau Anda tidak beriman, amal orang yang mungkar itu akan terasa berat. Susah. Ya. Kalau nggak beriman, siapa sih yang tak beriman? Semua juga beriman insya Allah. Ya, yang ada di sini semuanya beriman. Tapi beriman itu bertingkat-tingkat. Dari yang kecil sampai yang baik sekali. Ya. Iman itu macam-macam. Ya. Kondisinya macam-macam. Tak sama semua orang. Ya. Bahkan tak sama setiap hari. Hari ini iman kita lagi jatuh, besok lagi naik. Kadang-kadang paginya jatuh, sorenya naik. Kadang-kadang paginya naik, sorenya jatuh. Itu hal itu terjadi. Ya. Beriman itu suatu hal yang fluktuatif. Diperingatkan oleh seorang cendekiawan muslim dari Malaysia, Profesor Hakim Alatas, dia peringatkan kata iman itu seakar kata dengan amanah. Apa itu amanah? Amanah itu buat orang merasa aman. Antum disebut amanah kalau antum bikin orang lain merasa aman. Orang lain gak khawatir sama antum. Kita nitip pesan itu pasti nyampe. Kita curhatnya gak bakal nyampe ke orang lain. Kita titip barang gak bakal hilang. Itu orang amanah tuh. Maka kalau antum beriman sama Allah, antum harus merasa aman bersama Allah. Ngakunya beriman, tapi hati kita masih resah terus. Berarti iman kita masih lemah. Perkuatlah
Ya, perkuat. Jangan merasa khawatir, jangan merasa resah. Apa pintu setan? Kalau di surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas, was-was. Was-was itu dari setan, ketenangan itu dari Allah. Orang beriman itu, yang imannya kuat, dia merasa tenang bersama Allah, nggak khawatir lagi. Ya. Dikhianati sama teman kita keselin. Ya. Lalu kita merasa hidup kita sudah berakhir, itu nggak beriman. Ya. Orang beriman itu tenang bersama Allah. Allah masih ada nggak? Ada. Ya udah. Ya. Dia mengkhianati kita, pengkhianatan itu nggak ada yang baru di dunia ini. Ya. Nggak ada yang baru, nggak ada satupun hal baru di dunia ini. Ya. Pengkhianatan itu suatu hal yang biasa saja. Ya. Rasulullah SAW dikhianati juga ada. Dari dulu orang udah kayak begitu perangai. Ya. Jadi kalau ada sahabat kita mengkhianati kita, jangan kelamaan sedihnya, jangan kelamaan. Nah kalau kita merasa aman bersama Allah, gak khawatir kita akan melakukan. Kadang-kadang kita karena berusaha menyenangkan orang lain, kita malah ikutan orang lain. Orang lain bermaksiat, kita maksiat malah. Kenapa? Ya supaya bisa diterima sama orang lain. Kalau saya tanya, ada nggak sih orang yang punya niat mulia merokok? Nggak ada. Merokok itu nggak pernah punya niat mulia. Semua orang merokok itu supaya apa? Supaya diterima sama lingkungannya, supaya diterima sama teman-temannya. Padahal yang nggak merokok punya teman juga. Ya, yang punya nggak merokok biasa-biasa aja, nggak kehilangan teman. Ya. Jadi apa yang Anda khawatirkan? Nah itulah intinya. Kenapa kita itu susah mempermainkan? Karena kita kurang merasa aman bersama Allah. Kita suka khawatir tinggal orang. Emang kenapa tinggal orang? Khawatir dari tepi lagi masih itu. Emang kenapa kalau nggak masih itu? Yang cilaka itu kalau nggak lagi bersama Allah. Nah itu baru cilaka namanya. Cilaka betul. Bersama Allah itu tenang. Kenapa bersama Allah tenang? Karena Allah itu lembut. Ya sama kayak tadi di awal kita cerita soal iblis ya. Allah itu sama iblis itu lembut kok. Antum semua gak sejelek iblis kan? Ada yang ngerasa menjelek iblis kan? Kayaknya enggak lah. Ya. Kayak kita bermaksiat juga Ustaz. Iya bermaksiat, tapi gak bermaksiat di hadapan Allah langsung kan? Gak membantah Allah langsung kan? Kalau kita ketemu Allah kita gak bakal berani bantah kan? Berarti kita kasih jelek iblis. Iblis itu jelek banget. Ya, dia dapat Allah dia membantah. Di surga dia takabur. Insya Allah kita nggak sejelek itu lah. Insya Allah kita punya banyak harapan. Yang putus harapan kayak iblis. Iblis itu putus harapan. Ya. Iblis itu putus harapan. Dia merasa Allah nggak akan ampuni dia. Padahal bisa-bisa aja. Apa sulitnya Allah mengampuni manusia? Kenapa aku merasa putus asa sama Allah? Apa Allah kekurangan pengampunan? Gak pernah. Atau pernah baca nggak hadis-hadis taubat? Itu luar biasa. Kalau kamu mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah mendatangi kamu dengan berlari. Pernah nggak ada hadis sebaliknya? Kalau kamu tinggalkan Allah dengan berjalan, Allah tinggalkan kamu dengan berlari. Never. Makanya konsep di dalam Islam namanya taubat. Taubat itu artinya apa? Kembali. Kenapa manusia harus kembali? Karena kita yang layak. Bukan Allah yang pergi tinggalin kita. Kita yang tinggalin Allah. Makanya kita harus kembali. Dan kalau kita kembali, seperti janji Allah tadi, kita jalan sehasta, Allah jalan sepak. Kita berjalan, Allah berlari menyongsong kita. Masya Allah. Kayak gitu loh. Padahal nggak ada yang mengharuskan Allah begitu. Siapa yang berani maksa Allah harus begitu? Nah, tapi Allah kayak begitu. Jadi kalau mau jadi pemuda di dekat surga, atau semua nggak boleh diam. Apa-apa melakukan harus jalan. Oke, sesuai kapasitas masing-masing betul. Tapi jangan diam-diam aja. Mulai sekarang berbicara, bicara yuk. Sesuai kapasitas aja. Kapasitas itu artinya apa? Artinya kita sholat baru 5 waktu doang. Ya jangan ajak orang lain tahajud. Ya baru sholat 5 waktu. Jangan minta ajak orang tahajud. Yo, kamu tahu nggak kelebihan tahajud apa?
padahal lu gak pernah ngerjain. Ya jangan, itu kejauhan. Yang udah kita kerjain aja, sesuai kapasitas kita aja, gak jauh-jauh. Tapi jangan tidak. Dan supaya kita bisa kayak begitu, perbaiki kedekatan kita sama Allah. Ingat bahwa yang relevan itu hanya Allah aja. Maka kita merasa aman di dunia ini, gak merasa sempit, gak merasa khawatir. Teman-teman tahu gak? Pernah baca gak artikel tentang kenapa orang Barat masuk Islam? Ya, cerita tentang mualaf itu. Mualaf itu masuk Islam di Barat ya. Kalau di Indonesia lain ceritanya. Tapi di Barat, orang Barat itu masuk Islam karena apa sih? Karena baca Quran, karena ikut kajiannya. Nah, sebagian besar bukan karena itu. Sebagian besar karena melihat teman-temannya yang Muslim. Apa karakter yang mengagumkan mereka dari seorang Muslim atau Muslimah? Karakter yang mengagumkan adalah betapa seorang Muslim atau Muslimah itu sangat komitmen sama agamanya, sangat kuat komitmennya. Ya, kalau di sana kan nggak ada waktu istirahat zuhur, asar, ya, kuliah aja. Ya. Tapi orang-orang Islam yang di Barat, mereka kadang-kadang minta izin sama dosennya, 10 menit boleh ya, saya mau sholat. Kadang-kadang sholatnya di mana? Di tangga darurat. Kadang-kadang sholatnya di mana? Di taman. Kadang-kadang diketawain orang, difoto-fotoin, dicemooh orang, tapi besoknya dikerjain lagi. Itu yang mempesona orang itu. Ya. Kemototan kita, bukan kemototan ya namanya. Motot itu kayaknya gak enak ya. Keteguhan kita. Ya. Keteguhan itu berasal dari mana? Ketenangan. Dia tenang-tenang saja. Saya sholat, orang lain ada yang gak suka. Iya, tapi saya gak bakal bilang apa-apa kalau dia gak suka sama saya. Yang penting sholat. Ya, gak bakal bilang apa-apa, diketawain sama orang itu dia aja. Emang efeknya apa? Ada efeknya. Atau kehilangan dia sebagai teman itu gak ngaruh. Yang ngaruh cuma kalau waktu kehilangan Allah. Nah itu baru celaka. Itu baru celaka. Allah itu begitu lembutnya sampai-sampai Allah turunkan surat Ad-Duha. Saya kalau lagi sedih, rakaat pertama pasti surat Ad-Duha saya baca. Ad-Duha itu luar biasa. Ad-Duha wal-laili idza saja. Ada waktu duha terang benderang, ada waktu malam gelap gulita. Artinya apa? Artinya hidup kita tuh ada saatnya kita terang benderang hidup kita. Tapi ada juga saatnya gelap gulita. Tapi dalam keadaan terang maupun gelap gulita, mawad dan kamu kawala. Allah gak marah dan gak ninggalin kamu. Ya Allah, dahsyat. Makanya dulu seorang ulama pernah mengatakan, sebenarnya yang menyebabkan kita jadi kurang sabar itu hanya satu aja. Kita mengharapkan fajar menyingsing di tengah malam. Maksudnya apa? Maksudnya antum dalam kesulitan sekarang. Ya, antum kan dalam kesulitan, dalam kepayahan. Masalah apa? Masalah kuliah kayak, masalah orang tua kayak, masalah apa aja gitu ya. Sekarang lagi dalam masalah. Tapi antum tahu nggak? Masalahnya pasti berakhir sebenarnya. Pasti berakhir. Jadwal fajar itu udah ada. Tapi kalau antum berharap fajar, padahal sekarang baru jam 12 malam, itu gak bakal terjadi. Jadi gak usah minta sama Allah, ya Allah percepat dong, beresin cepetan. Ya, jadwal Allah masih 2 hari lagi beres. Ya. Nah kita tuh gak sabar karena kita gak tahu bahwa Allah punya jadwal. Sebenarnya masalahnya bakal beres, cuma waktunya belum datang aja. Makanya ada waktu gelap, ada waktu terang benderang. Tapi dalam waktu terang benderang, dalam waktu gelap gulita, kita tak merasa ditinggalin sama Allah. Dan kita memang gak ditinggalin sama Allah. Itu luar biasa. Nah Allah selembut itu Allah sama kita. Kenapa kita merasa ditinggal sama Allah? Kenapa kita merasa gak punya jalan keluar? Padahal Allah ada. Kalau Allah masih ada, maka jalan keluar masih ada. Suatu saat bakal berakhir masalah kita, penderitaan kita akan berakhir. Kalau antum bilang penderitaan itu bakal berakhir, bakal selamanya. Berakhir dengan apa? Dengan kematian. Gimana kalau berakhir dengan kematian, Ustaz? Ya tak apa. Kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan luar biasa. Hanya orang Islam yang kalimat kayak gitu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi
Al-Ghalib. Semuanya milik Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Wajib rujuk itu artinya kembali, pulang. Jadi separah-parahnya penderitaan kita sampai kita harus mati sampai kehilangan nyawa kita, maka ketika nyawa kita hilang, kita pulang. Kita nggak nyasar kemana-mana, kita pulang ke rumah kita yang beneran. Ini bukan rumah kita, saudara. Ini bukan rumah kita. Dia lagi mampir di sini, lagi ngekos di dunia, ngekos sebentar aja. Jangan terlalu nyaman di sini. Yang keenakan. Kita punya kampung halaman yang lebih enak lagi. Kalau antum di enak kos, sekali sebulan bisa pulang. Apa yang dirindukan? Masakan yang enak, masakan mahal, ya. Maka harusnya untuk lebih merindukan lagi kasih sayang Allah. Dan saya memang ada di sono. Kalau masalah ini selesai dengan kematian kita gimana ya Ustaz? Kalau selesai, kalau mati itu nggak kemana-mana. Itu nggak bakal ditayangin, rohnya nggak bakal. Itu mah cerita susah doang. Apakah jadi arwah penasaran, dibunuh jadi penasaran? Enggak. Orang mati syahid malah ketawa jenazahnya, malah bahagia. Di perang Uhud itu ada sahabat yang dia baru aja nikah, bahkan belum sempat mandi junub, dia. Tiba-tiba dia mengatakan, saya mencium bau surga di Uhud. Dia berangkat ke Uhud, meninggal. Begitu ditemukan jenazahnya, sudah pernah ke Uhud. Ya kalau satu Uhud ya bayangin aja, pokoknya Madinah kayak apa sih, gersang. Ya namanya juga Arab ya, gersang gitu ya. Sesubur-suburnya Arab tuh gak sesubur Indonesia. Ada daerah-daerah yang subur tuh ada, tapi gak sesubur Indonesia. Madinah, Uhud itu pasir, ya, pasir kering semua. Tapi jenazah dia basah sendiri, basah kuyup badannya. Begitu ditanya pada Rasulullah SAW, kenapa jenazah si fulan ini basah kuyup ya Rasulullah? Tadi malaikat berlomba-lomba memandikan dia, karena dia syahid dalam keadaan belum junub. Ya Allah, masih junub sorry. Ya, bayangkan ya. Mati di jalan Allah indah. Gak kemana-mana kalau kita takut sama kematian. Kenapa? Karena kita khawatir pergi kemana-mana kan. Khawatir kemana-mana gitu. Nanti kesini, kesana, kesono. Coba ubah perspektif kita. Setelah kehidupan ini ada kehidupan berikutnya, dan itulah rumah kita yang sebenarnya. Disitulah Allah tunggu kita, Masya Allah. Itu menyebabkan orang itu mati syahid banyak yang dengan tersenyum, ketika melihat apa yang ada, ketika nyawa dicabut itu orang tidak bisa melihat. Calon ahli surga udah tahu dia mau mana. Ya, jadi belum sampai hari pembalasan pun, belum sampai yang berhisab pun kita tahu. Ketika dicabut saja berbeda antara orang yang soleh sama yang enggak, itu udah tahu bedanya. Katanya kalau kata Rasulullah SAW, orang yang soleh ya begitu dicabut itu seperti mencabut rambut dari tepung. Kayak apa sih rambut dicabut dari tepung? Ya mulus saja. Dicabut nyawa tuh mulus gitu. Tapi orang yang ahli maksiat kayak apa? Seperti duri dicabut dari daging. Susah payah mati itu. Dan malaikat ketika mencabut, orang soleh gitu. Kayak orang-orang yang ahli maksiat dipukul sama malaikat, keluar nyawa. Kayak begitu. Sampai ke kubur, yang orang soleh nggak bisa mencium bau surga, sehingga mereka berharap-harap kapan datang kiamat. Saya ingin dibangkitkan. Saya udah lihat, udah cium baunya, Masya Allah. Yang bakal masuk neraka, udah cium juga bau surga di situ. Gak khawatir. Ya. Kalau kita renungkan hal-hal kayak begini, kita kembali pada poin pertama, yang relevan itu cuma Allah doang. Yang lainnya relevan. Nah, relevan teman-teman. Nah, relevan kita traveling kemana? Nah, relevan kita pernah ke Kapadocia apa? Gak penting. Gak bakal kenapa-kenapa tuh. Gak bakal kenapa-kenapa. Antum gak pernah ke Turki, gak bakal kenapa-kenapa. Saya gak pernah melarang kalau antum pengen, gak apa-apa.
Tapi kalau akhirnya nggak terwujud, jangan jadi stres, ya, jangan jadi depresi, biasa-biasa aja, apa-apa. Kita sebenarnya kok sebenarnya, ya life goes on aja, hidup jalan terus kok, nggak jadi kiamat. Kalau saya nggak liburan ke sana, dulu saya. Kalau saya nggak pergi ke sana, maka saya akan dianggap begini begitu. Terus sadar nggak orang Indonesia kayak gitu banget? Ya, begitu ada tempat yang lagi happening, dah macet itu, macet. Ya, tiap hari bakal penuh tuh tempat. Kenapa? Ini lagi happening, lagi viral. Ya, negeri di atas awan viral. Di situ rusak. Karena kebanyakan orang datang ke sana. Di Jogja kalau salah dia di Jogja ada satu bukit yang isinya bunga-bunga itu, akhirnya rusak. Gara-gara semua orang datang ke sana. Kayaknya kalau ke sana tuh sempit hati. Jangan jadi pemuda kayak begitu. Ya, rugi banget hidup kayak begitu. Rugi banget. Ya. Kita ngejar-ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting amat. Nggak penting amat. Kita pengen keren, beli baju yang bagus. Kalau nggak jadi keren, jadi orang yang pinter. Orang pinter tuh keren mana-mana. Diajak ngobrol keren. Gila, orang pinter banget. Nah, lihat. Dan orang nggak bakal lihat pakaian kita jadi. Ya, pakaiannya kayak begini, begitu. Mereknya ini, merek itu. Saya kadang suka heran gitu. Kalau dulu waktu sekolah tuh teman saya suka bilang gini, dulu lihat nggak sepatunya si itu, baru loh. Lalu saya bilang, ngapain sih perhatiin sepatu orang? Saya nggak pernah sebelum perhatiin sepatu orang, bodoh amat ya. Dia pakai sepatu baru lama buat saya nggak penting. Nggak penting. Dia jadi teman yang baik bukan karena sepatunya bagus. Dan dia jadi teman yang jelek bukan karena sepatunya jelek. Gak ada bunga. Ya, kalau kita berteman kan kita nggak ada yang begitu. Lihat mukanya aja udah cukup kan. Nah, ini teman orang baik, pinter, lihat mukanya aja. Nah, kalau kata para ulama apa? Obat hati. Salah satunya adalah berkumpul sama orang soleh. Ketemu orang soleh itu baru lihat mukanya aja udah terobati hati kita. Kita baru kumpul begini aja nih. Kajian belum mulai, antum udah kumpul sama teman-teman, udah ngobrol-ngobrol, hati kita udah terobati nih kan, udah relax gitu. Ya, kajian belum mulai, baru ketemu sama orang soleh aja udah tenang. Gitu. Kita nggak ngeliatin sepatu orang, nggak ngeliatin bajunya, nggak ngeliatin Instagramnya, lu punya Instagram enggak? Kalau nggak punya kenapa? Ya apa-apa juga. Ya. Saya nggak mengatakan antum nggak boleh punya Instagram, saya juga punya, follow ya. Penting gitu, ya. Nggak penting, itu semua nggak penting. Ya. Kita punya Instagram buat apa? Buat berdakwah. Ya. Saya nggak pernah perhatiin berapa followernya berapa, ya. Nggak pernah perhatiin. Gimana follower kita supaya jadi 1 juta? Ya. Kayak dipikirin. Karena kadang-kadang orang yang terlalu fokus sama jumlah kayak gitu, akhirnya dia melakukan segala hal supaya disukai orang. Kadang-kadang disukai itu dengan cara yang tidak benar. Ya, makanya jangan diperbudak sama jumlah follower, jumlah subscriber. Jangan diperbudak sama kayak gitu dah. Capek deh kita. Jadi nggak bisa berprinsip. Jadi nggak bisa bersikap. Nggak kerasa masa muda kita nggak ada rasanya kalau nggak kerasa bersikap, teman-teman. Teman-teman harus jadi anak muda yang punya sikap. Punya sikap. Soal Palestina gimana sikap antum? Ya, jelas. Ya, yang jelas kalau Palestina gimana? Palestina dijajah. Zionis dijajah. Harus keluar. Masjid Al-Aqsa milik kita. Harus dikembalikan. Gitu. Ini gimana Palestina? Palestina itu masalahnya rumit. Yang kayak narasumbernya dari Corbusier ya. Saya kesel banget tahun kemarin pas lagi perang 11 hari di Gaza. Lagi ada perang 11 hari bulan Syawal ya di Gaza. Itu ada kejadian ya. Nah tiba-tiba narasumbernya dia bicara soal Palestina. Nah jelas maunya apa? Palestina itu susah. Udah lama kasusnya, udah 100 tahun. Jadi susah didamaikan. 100 tahun. Antum tuh orang Indonesia. Kita tuh dijajah 300 tahun. 300 tahun dijajah, masih belum merdeka. Kok kita mesti galau sih orang Palestina tuh udahlah kasih aja tanahnya kalau Israel. Kok
kayak gitu sih mikirnya? Kan kita dulu pernah jajah ratusan tahun, dan kita nggak lupa rasanya merdeka. Tetap kita minta merdeka. Begitu ada kesempatan merdeka langsung kita proklamasi. Kita kayak bukan orang Indonesia. Palestina itu baru dijajah di tahun berapa? Kalau dari berdirinya Israel 48, baru 70 tahun. Kalau dari perang dunia kedua 1917, dari Palestina diserahkan pada otorita dan pada Inggris, ya itu 1917, baru satu abad. Satu abad tuh kan lama banget, satu abad ya, karena itu nggak pernah syukur satu abad aja. Ya, tapi satu abad penjajahan itu nggak terlalu aneh. Saya bukan mengatakan berarti kita makan pelajar aja enggak, gitu ya. Tapi intinya adalah kita nggak boleh putus asa sekarang. Dulu Palestina dikuasai pasukan salib berapa lama? 49 tahun. Tapi dikuasai sama Islam berapa lama? Ratusan tahun juga. Jadi jangan berpikir Palestina itu gak bakal merdeka lagi. Palestina itu udah nasibnya kayak begitu, gak bakal bisa dikembalikan lagi ke aman. Anak muda harus bersikap, ya apa-apa harus lakukan, beriman sama Allah. Kalau nggak kayak begitu, nggak ada gunanya kita punya usia yang muda ini. Nggak ada gunanya, nggak ada bedanya ini. Diam aja. Dan ayat itu nggak selesai di situ ya. Ayat itu mengatakan kamu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dilanjutin sama Allah. Kalau saja ahli tetap mau begitu, mau beriman, maka baik buat mereka. Sayangnya sedikit di antara mereka beriman, sebagian besar fasik. Itu masalahnya. Maka kalau kita seperti ini juga, nasib kita bakal kayak gini juga. Kalau kayak ahli kitab juga, ya. Makanya jangan diulangi itu kesalahan kita itu. Ahli kitab orang Yahudi Nasrani, saya begitu masalahnya. Ada masalah tapi didiamin, tak berbuat apa-apa. Mereka tak berbuat apa-apa. Waktu itu saya ceritakan satu hal yang kebanyakan orang tak tahu. Sebagai penutup ya, biar penutup. Tahun 2016 ya, selama 2 tahun saya termasuk salah seorang pemohon judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kita datang ke MK. Di MK itu kita minta perubahan pada 3 pasal dalam KUHP. Ada 3 pasal susila. Antum tahu nggak bahwa zina itu nggak dilarang dalam KUHP kita? Tidak dilarang. Yang dilarang dalam KUHP kita adalah perselingkuhan. Ada bedanya perselingkuhan dan perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu berarti udah punya pasangan yang sah, udah punya suami, udah punya istri, berhubungan sama yang lain, itu dilarang sama KUHP kita. Sama kita undang-undang hukum pidana. Tapi perzinahan tidak dilarang. Jadi kalau orang belum nikah atau sudah janda dan budak, dia berhubungan sama siapa aja, itu nggak ada masalah. Nah itu yang kita minta ubah. Kita minta diubah. Jangan perselingkuhan saja dan perzinahan. Kita berjuang sampai 22 tahun, 20 kali sidang, dan akhirnya ditolak. Kita di framing, kami di framing sama beberapa surat kabar sebagai kaum radikal, kaum Islamis radikal. Maka dibilangnya apa? Ini kaum radikal yang berbahaya kepada FPI. Kenapa? Karena menempuh jalur hukum. Lah, tidak menempuh jalur hukum di dalam radikal. Menempuh jalur hukum di dalam radikal lebih berbahaya lagi. Kan kacau, nggak fair ya, nggak fair sekali. Kita sampai di framing kayak begitu sama mereka. Ya. Nah, kenapa kita disebut kelompok Islamis radikal? Karena isinya orang Islam semua. Padahal sebelum kita maju ke MK, kita udah ngobrol sama para pendeta, para biksu, ya, orang umat lain. Kan ini masalah kita bersama. KUHP kan bukan orang Islam doang kan yang terpengaruh sama KUHP. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita ngobrol sama pendeta dari Katolik, Protestan, dari Hindu, dari Buddha, semua sepakat perzinahan itu dilarang di semua agama. Dan ada agama yang memperbolehkan zina, tidak ada. Semua sepakat. Tapi ketika maju ke MK, hanya orang Islam. Itulah kenapa kita ini khairul ummah. Kita ini umat terbaik. Kenapa? Karena begitu ada kerusakan, kita yang paling semangat mengubah. Mereka tidak terlalu semangat. Ada kalau ditanya, ini pelanggaran nggak? Ya pelanggaran. Mana ada perzinahan dibolehkan dalam agama? Agama apapun
diperbolehkan. Tapi ketika maju ke MK, orang Islam lagi, orang Islam lagi. Kita yang punya giroh paling kuat kita. Maka kalau kita kehilangan itu, kita kehilangan ciri khas kita sebagai umat Muslim. Itu contoh nyata betapa memang kita lah yang paling bersemangat di negara kita ini. Di negara kita ini kalau ada kezaliman yang semangat ya kita doang, yang lain enggak. Mereka juga agama mana sih membolehkan homoseksualitas? Tidak ada. LGBT tidak ada. Tapi yang perang setiap hari kita terus. Ya. Karena kita dulu punya semangat apa harus naik muka. Maka teman-teman jangan kehilangan itu semua. Terakhir sekali, kalau judulnya adalah pemuda yang dirindukan surga, maka pada hakikatnya kita semua dirindukan oleh surga. Atau di tempatnya kita semua dirindukan oleh pemilik surganya. Allah tuh rindu sama kita. Allah tuh rindu ingin ketemu sama kita. Oleh karena itu kenapa kita tidak rindu sama Allah? Allah tuh mengharapkan kita kembali. Besok-besok kamu pulang ya, pulangnya ke sini, ya, ke sisi Allah, bukan ke tempat lain. Kita menyebut mati sebagai ujung. Wa inna ilaihi raji'un. Pulang, kita tuh pulang. Allah tuh udah ngajar dan ingetin antum tuh gak bakal kemana-mana tuh, gak bakal ketayangan kalau mati. Pulang ke sini, ke Allah. Masya Allah, kita ditunggu oleh Allah kepulangan kita. Oleh karena itu, saya tidak ingin membahas apa ciri-ciri pemuda yang dirindukan surga. Teman-teman bisa pikirin sendiri. Saya cuma ingin mengingatkan saja bahwa antum semua dirindukan sama yang punya surga sebenarnya. Ditunggu kepulangannya, ditunggu-tunggu. Nanti kita pulang dalam kondisi apa? Itu yang sudah pikirkan. Pulang dalam kondisi babak belur, pulang dalam kondisi berantakan karena banyak maksiat, jangan kayak gitu. Pulang dalam keadaan wajah kita terangkat. Jadi nanti kalau berhadapan sama Allah, jangan kita jadi bagian dari orang yang ketakutan. Ya, kita berhadapan dengan Allah dengan wajah terangkat. Kita berbinar-binar hati kita, wajah kita berbinar-binar, ingin menyaksikan wajah Allah. Kan itu mati yang spektakuler, itu kebangkitan yang spektakuler. Itu yang kita cari, teman-teman. Itu yang kita cari. Jangan jadi orang biasa-biasa aja. Nah, saya mau jadi orang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja nanti dibangkitkan gitu. Nggak jelas, dia ketakutan. Ya. Tapi ada loh orang-orang yang menantikan kepulangan, menantikan perjumpaan dengan Allah itu diperhatikan. Ada orang yang nggak menantikan, ada orang yang ketakutan. Ya. Ada orang yang nggak mau lihat wajah Allah, ketakutan. Dia nggak mau lihat Allah dan Allah pun nggak mau lihat dia. Allah pun berpaling dari dia. Tapi ada orang yang ditatap dengan Allah, ditatap oleh Allah dan dia pun menatap Allah dengan wajah berbinar-binar. Masya Allah. Kita pengen jadi kayak gitu. Ya. Itulah goal antum semua. Itu goal kita. Goal kita pulang dalam keadaan spektakuler, dalam keadaan dahsyat, dalam keadaan kita gak sabar ingin ketemu Allah, ingin kasih tahu ya Allah saya udah begini di dunia, saya udah begitu di dunia, saya udah begini, begitu. Ya. Pernah lihat nggak adik kita anak kecil kalau pulang dari berkemah, pulang dari main, pulang ketemu orang tuanya kayak gimana? Langsung diceritain semuanya. Umi tadi kita begini, cerewet deh langsung. Cakep banget kalau kayak gitu sikap kita ketika ketemu Allah nanti. Ya, lidah kita nggak keluh, nggak ketakutan sama Allah. Malah kita pengen ngobrol sama Allah. Oh, saya punya gini. Bangga kita dengan diri kita sendiri. Oh, Masya Allah, bisa kita bisa kayak gini. Insya Allah bisa. Ya. Antum semua dirindukan sama yang punya surga. Maka kenapa kita merindukan dia? Saya juga sampai sini dulu, saya kembali ke pertanyaan MC.